Good evening and good morning, ladies and gentlemen. How was your weekend? And welcome to a new episode of the Overtime Analyst. I'm your host Naka, the titular Overtime Analyst. Minggu ini sebagai podcast yang bahas soal olahraga, agak nggak aci ya kalau kita nggak bahas soal World Cup yang baru aja selesai dan pemenangnya udah kita ketahuin akhir pekan kemarin. Dan congratulations buat Spanyol yang menangin this year's World Cup. Dan di episode ini kita lebih ke look back tentang journey 4 tim terbaik menurut FIFA dan apa artinya itu. Semua yang turnamen ini bawa dan semua yang mereka tinggalin akan kita bahas di episode ini. Tapi sebelum masuk ada satu hal. Kalau kalian ngikutin gue di sosmed dengan euforia World Cup, kenapa gue nggak ada rilis prediksi apa-apa selama Piala Dunia ini. Gue lupa apakah gue pernah tease itu di episode sebelumnya, tapi ya the reason turnamennya lumayan agak chaos ya. Gue sendiri di World Cup dukung Jerman dan Jerman gugur di ronde 32 dan gue sih bikin kayak macam pick gitu ya, pick kayak what my heart said, feeling gue, terus kayak what my brain said, dan kayak gue udah bikin beberapa picks kayak gitu dan mostly gue pilih Jerman dan di situ kondisinya belum ini ya, gue belum rekam pas gue mau edit, mereka malah pulang lebih cepat. Ya gue kayak buat apa gue rilis, jadi akhirnya nggak gue rilis sama sekali. Anggap aja ya udah itu pelajaran buat gue. Kalau emang lo yakin ya udah publish, kalau nggak ya udah. Don't promise. So that's my tangent from me, and now we go back. So the plan is this. Karena banyak banget yang pengen gue omongin, episode ini kayaknya akan lebih panjang dari biasanya. Pertama, kita akan bedah perjalanan 4 tim yang sampai 4 besar. Jadi bukan cuma juara sama runner up ya, gue juga akan bahas juara 3 sama juara 4. Karena mostly kalau yang gue lihat juara 3 dan juara 4 ini kadang nggak begitu dapat panggung yang layak, dan di sini gue mau kasih panggung itu untuk mereka. Tapi kalau gue ngeliat timnya kayak nggak mungkin sih tahun ini mereka nggak bakal diomongin. Abis itu kita zoom out, kita bakal jawab 3 pertanyaan besar yang turnamen ini, World Cup ini ninggalin yang gue lihat dari point of view gue sendiri. Next kita lanjut ke overtime verdict, di mana kita bakal ranking momen yang terjadi selama di turnamen dan kita ranking berdasarkan 1 pertanyaan. Kira-kira momen mana yang masih bakal diomongin 5 tahun lagi. Dan kita tutup dengan segment of the clock, some curated news yang gue rangkum, and maybe any personal updates from me and this podcast. Paling satu hal yang gak bakal gue bahas panjang lebar, karena mungkin ya semua orang udah pasti bahas sih, kayak the underdog story, Cape Verde, tim-tim Afrika, dan ya turnamen baru format 48 tim ini, ya itu seru. Dan di 3 minggu pertama, it was their moment to shine. Dan ya semua orang pasti ngomongin mereka, kiper Cape Verde lah apalah. Tapi at the end yang tersisa ya 4 tim teratas FIFA. Dan itu pertama kali dalam sejarah ya, the top 4 team based on FIFA ranked nation itu masuk ke Piala Dunia. Oke, kita mulai bahas dari yang juara dulu. Once again, congratulations to Spanyol. Spanyol
Ini 2 kali mereka menangin Piala Dunia. Terakhir mereka menangin itu di 2010. Dan a crazy stats is mereka di turnamen ini unbeaten. Dan mereka cuma kebobolan 1 gol dalam 8 laga. Ini adalah tim yang kebobolan paling sedikit untuk juara Piala Dunia. Padahal mereka tuh mainnya lebih banyak ya. Jadi chance untuk kebobolan harusnya lebih banyak. Quite easy pas di fase grup. Mereka they were top of the group. Cuman sempat ditahan Cape Verde 0-0. Dan Cape Verde satu-satunya tim yang berhasil mencegah Spanyol mencetak gol sepanjang turnamen, dan then came the knockout. Mereka nyingkir Portugal 1-0, terus ada Belgia 2-1 di perempat final, dan itu ya Belgia satu-satunya tim yang berhasil jebolin gawang Spanyol. Then came the semifinals. Mereka menang 2-0 atas Prancis lewat penaltinya Oyarzabal sama golnya Pedro Porro. Dan di laga itu Prancis walaupun lini depannya itu nakutin, mereka cuman menghasilkan 0,26 XG. Dan akhirnya di final mereka menang 1-0 lawan Argentina through extra time, yang akan dimana key individuals Pau Cubarsí dan juga Ferran Torres yang masuk di menit ke-62 gantiin Oyarzabal, dan he was the only one yang ngegolin di turnamen itu. Dan another crazy fact, waktu final Argentina shots on targetnya Spanyol itu 12, sementara Argentina 0. Itu it shows kayak Argentina sempat gak bisa berkutik. Jadi apa yang sebenarnya bikin Spanyol itu juara? Kalau lo mungkin cuman baca headline, jawabannya pasti Ferran Torres ataupun Lamine Yamal, mungkin ada Rodri, tapi angkanya sih kalau gue lihat bilang a whole nother thing. Jadi kan gue sempat mention kalau selama 8 laga mereka cuma kebobolan 1. Sekarang siapa yang ngatur pertahanan itu? Pau Cubarsí, back 18 tahun. Buat yang ngikutin kalian para cules, Cubarsí mungkin bukan nama asing ya, tapi kalau gue lihat itu nama yang jarang di-highlight. Dia namanya ke shadow sama Lamine Yamal mostly, karena mereka jebolannya sama keluar dari La Masia-nya. Padahal Pau Cubarsí kadang permainannya bagus ya, dia di-highlight sama media. Anyway, Cubarsí di semua laga dia jadi starter, dan di final dia bahkan jadi alasan Argentina kehilangan Enzo Fernandez yang dapat kartu merah karena melanggar dia. Dan itu yang menarik buat gue. Kita sekarang ini hidup di era dimana sepak bola itu dijual lewat serangan. Lihatnya udah pasti gol, dribble, assist. Tapi Spanyol jadi juara dengan cara yang bisa dibilang gak seksi ya. Mereka gak kasih kesempatan buat ngegolin. Dan di final itu kelihatan stats wise Argentina gak bikin satu pun shot on target sepanjang 120 menit. Jadi yang bikin Spanyol juara itu bukan cuma satu bintang, but it's a system yang bisa dibilang cukup rapi sampai bintangnya itu bisa main bebas dan cukup disiplin sampai lawan itu nggak pernah nyaman. Dan lawan yang nggak pernah nyaman itu di final adalah tim yang sepanjang turnamen justru paling jago, bikin orang lain nggak nyaman. Lawannya itu loh juara bertahan, tim yang nolak kalah sampai malam itu. Let's talk about Argentina. Argentina ini tim yang selalu nemu jalan ya selama turnamen. Di luar dari kontroversinya ya, kalau lo lebih lihat di sosmed. Ya tapi gue lihat ini seobjektif mungkin ya.
kita lihat perjalanan knockout. Cape Verde maksa mereka buat susah payah. Mesir bikin mereka ketinggalan 2 gol, terus bawa mereka ke perpanjangan waktu. Dan Inggris unggul duluan di semifinal, dan 4 laga beruntun, 4 kali Argentina nyaris pulang. Dan 4 kali itu mereka lolos. Sampai akhirnya mereka ketemu tim yang nggak ngasih mereka jalan sama sekali. Dan gue pengen bahas kenapanya. Bukan cuman mereka kalah, tapi kenapa secara permainan. 0 shots on target di final dengan lini depan lo itu ada Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez. It's not a chance. Itu soal gimana Spanyol nutup permainan Argentina itu. The whole tournament Argentina menang dengan cara nemu satu momen. Satu umpan ke Messi, 1 late goal, 1 penyelamatan Emi Martinez, mereka bertahan, nyari celah, habis itu move on sampai lawan Inggris. Tapi pas ketemu Spanyol agak beda. Karena Spanyol nggak ngasih celah buat dicari. Blok pertahanan mereka rapat, blok garisnya disiplin, dan tiap kali Argentina coba masukin bola ke Messi atau Lautaro, ruangnya buat passing lainnya udah ketutup. Argentina jadi tim yang biasanya nunggu momen, ketemu tim yang nggak pernah ngasih momen itu ada, jadi kesusahan. And then soal Messi, dia nggak cetak gol di final, dan karena itu dia jadi kalah for the race of Golden Boot dari Mbappe. Dan yang paling pahit di laga terakhir Piala Dunia mungkin ever in his career, timnya di laga itu nggak bikin 1 shot on target. They were no sweet farewell, nggak ada gol terakhir, cuman silent. Tapi di semifinal pas Argentina ketinggalan lawan Inggris, Messi cemerlang, kasih 2 assist yang akhirnya bikin mereka lolos. For a player with age that is 39, dia bisa bawa juara bertahan sampai ke final. Again, di luar dari kontroversi, I guess kalau itu bukan perpisahan yang layak buat timnya, gue nggak tahu apa lagi sih. Dan tim yang Argentina kalahin di semifinal itu Inggris. Dan Inggris ini mereka punya cerita sendiri. Cerita yang berakhir dengan 10 gol, 1 hat-trick, dan 1 pertanyaan lama yang balik lagi. Let's go. Before that, gue mau jujur soal bias gue di sini. I'm an Arsenal fan first. Jadi di this portion, gue mungkin bahasnya lebih dari sudut pandang soal permain Arsenal ya, yang mungkin berimpact di match perebutan juara 3 ini. Yang gue perhatiin, 4 dari 6 gol itu dari pemain Arsenal. Saka ngegolin 3, Rice ngegolin 1. Rice dan Eze kasih assist. Dan minggu lalu gue bilang Arsenal beli depth, bukan bintang. Dan gue bilang itu keputusan main aman, tapi ya ternyata they already had stars yang udah matang. Ya, pemain Arsenal very impactful di laga itu. Di 45 menit pertama, they were nearly perfect. Sempat unggul 4 gol. Gol pertama dari Rice, menit ketiga, if you mind. Terus dia kasih assist buat Konsa. Habis itu Kakak contribute buat 2 gol. Then came the second half, di mana Prancis hampir bikin imbang, dari 4-0 jadi 4-3. Kalau bukan karena penalti Saka di menit 87, mungkin ngomongin comeback paling gila dalam sejarah di turnamen itu akan terjadi. Dan ya, jadi ini menurut kalian apakah kemajuan atau penghiburan? Kalau menurut gue, it could be both. And that's the problem. Kemajuan karena skuad Inggris
punya generasi yang udah terbukti bagus. Ada Saka, Bellingham, Rice, Nico O'Reilly, Anthony Gordon. Bibit dan potensinya ada. Dan udah kelihatan di final Euro kemarin, di mana mereka udah sampai final. Tapi itu bisa jadi penghiburan juga, karena mereka unggul 1 gol lawan Argentina di semifinal, but they still lost. Dan gue pengen bahas kenapa. Coba kita lihat gimana mereka kalah dari Argentina. Chris sempat unggul lewat golnya Gordon. Terus, mereka coba jaga keunggulan tipis itu, tapi bukan nyari gol kedua. Dan itu ngasih Argentina hal yang mereka jago manfaatin. Waktu dan ruang buat nyari satu momen itu. At the end, kasih 2 assist di menit-menit akhir yang ya akhirnya itu bikin mereka gagal untuk going to the finals. Tapi di perebutan juara 3, they were up 4-0. Tapi terus kebobolan 3 gol. Begitu intensitasnya turun. Di situ gue lihat ada pola. Inggris hebat pas lagi agresif, tapi agak rapuh pas nyoba untuk maintaining the lead. I guess it shows. I guess the question for them is kapan mereka belajar nutup laga pas mereka lagi di atas. And at the opposite of the 6-4 match itu ada Prancis. Tim yang masuk turnamen sebagai peringkat 1 dunia dan mereka pulang di posisi keempat. Tapi mereka bawa 2 rekor yang bakal dikenang lebih lama dari medali siapapun. Okay, let's close this segment with Prancis. Di laga perebutan juara 3, Kylian Mbappe cetak 2 gol dan jadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia with 22 goals. Dan dengan itu dia ngelewatin rekornya Messi. Dan sebenarnya Messi itu mecahin rekornya Klose duluan di turnamen ini. Sementara orang yang rekornya diambil lagi siap-siap main di final sebenarnya. Jadi dalam 2 hari dan 2 era bersilangan, 1 naik lewat pintu belakang, 1 turun di panggung utama. Selain Mbappe ada Olise yang menghasilkan 7 assist sepanjang turnamen ini. Olise ngelewatin Pele, rekornya bertahan puluhan tahun, dipercayain sama Olise. Nah, and I guess that's the beauty of football for me. Dia nggak peduli sama narasi yang kita siapin. Momen besar itu kadang datang di tempat yang dan waktu yang random, tapi tetap bisa jadi momen besar. Dan buat Prancis sendiri, ini akhir dari era Deschamps, dan dia pergi setelah timnya kebobolan 4 gol at the last match. Nyaris comeback, tapi it didn't happen. Dan itu ringkasan yang pas buat masa jabatannya. Sering hebat, sering bikin frustasi, dan nyaris itu selalu menarik. Okay, those were the 4 journeys, 4 teams, dan 4 cara mereka pulang. Now we zoom out karena turnamen ini ninggalin 3 pertanyaan yang gue sendiri belum ketemu jawabannya. Dan gue pengen mikirin bareng kalian. Let's start. Okay, pertanyaan pertama. Dan mungkin ini yang paling nyambung ya sama episode minggu lalu. Last week we talked about transfer windows. Sekarang gue pengen balik nanya. Turnamen kayak gini sebenarnya bisa gak sih ngubah nasib pemainnya? Atau begitu turnamen selesai, semua akan balik lagi? Gue belum punya jawabannya, tapi ada beberapa use case yang bisa kita pikirin bareng karena turnamen ini. First case itu ada the man of the match kemarin, Ferran Torres. Sebenarnya at the time of the recording last week itu ada rumor kalau Ferran Torres pengen dijual ke PSG. Sengaja gak gue mention di episode itu karena it's still a rumor. Until now it's still a rumor. Tapi minggu ini dia
berhasil ngecetakin gol, the game winner, decider, yang akhirnya bikin Spanyol juara dunia. So my question is, ini bakal ngubah apa buat dia? Secara logika, pemain yang baru cetak gol juara Piala Dunia harusnya naik dong nilainya. Lebih susah dilepas. Tapi transfer window itu sometimes could be cool. Kalau Barcelona emang butuh ruang gaji dan tawaran PSG menarik, mungkin satu gol itu otomatis akan ngubah kalkulasi itu. Gue nggak tahu yang mana yang akan kejadian. Tapi yang menarik sih, apakah satu momen bisa cukup kuat buat ngubah rencana sebuah klub, atau klub tetap jalan sama rencana sebelumnya dan momen ini cuma jadi kenangan yang bagus. And second case is Pau Kubarsi, the young center back yang ngatur pertahanan juara dunia. Yamal tiap laga makin gak masuk akal. Tapi buat mereka turnamen ini beda lagi impactnya. Ini bukan soal harga sekarang, tapi soal expect bukti di panggung yang paling tinggi. Dan it builds up pressure for them, tapi sekaligus nilai tanda kutip value buat sisa karir mereka itu pasti akan naik. Jadi, apakah turnamen ngubah nasib pemainnya? Jawabannya tergantung permainnya lagi di titik mana sih. Kalau honestly from me. Buat yang lagi di ujung tanduk kayak Ferran Torres, mungkin satu momen itu bisa jadi penyelamat. Atau mungkin gak bisa ngaruh sama sekali. Dan buat yang muda, momen itu mungkin akan naikin ekspektasi orang-orang ke kalian. Tapi yang gue yakin cuma satu. Klub bola itu ngukur pemain pakai harga karena harga gampang bisa dibandingin. Di World Cup ini nunjukin kalau memang ada hal-hal yang gak ketangkep sama harga. We'll see pas nanti transfer window-nya geraknya gimana. Oke, pertanyaan kedua. Kalau gue lihat sih turnamen ini, World Cup ini kerasa kayak shifting kali ya, pergantian antara generasi. My question is it though? Atau kita cuman pengen ngelihatnya kayak gitu? Oke, facts first. Sabtu kemarin di laga perebutan juara 3, Mbappe jadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Dia ngelewatin both Miroslav Klose sama Messi di turnamen ini. Dan di final Messi nggak ngegolin sama sekali. He didn't get any shots. Tapi ya, in 2 days satu rekor udah pindah tangan. What I mean is, gampang sih bisa dibilang ini udah era Messi udah selesai. Dan apakah ini jadi awal eranya Mbappe? Coba kita pikirin, apa iya era itu pindah dalam 2 hari? True, Messi udah 39. Jadi secara umur mungkin ini emang Piala Dunia terakhirnya, tapi era itu bukan cuma soal satu orang berhenti, satu orang mulai. Mal, Kubarsi, they are a team. Kalau kita ngomongin masa depan, mungkin era yang datang mungkin bukan eranya Mbappe sama sekali, but these young stars yang baru aja menangin World Cup. Jadi pertanyaannya gue pengen lempar ke kalian. Yang kita lihat kemarin itu serah terima estafet Messi ke Mbappe, atau it's just a chapter, satu bab yang tutup dan bab berikutnya belum ketulis. Dan pertanyaan ketiga, dan ini mungkin yang menurut I don't know, tapi mungkin ini jarang bisa dibilang seksi sih. Cuman ini yang bikin gue penasaran. World Cup ini penuh dengan gol. One match itu bisa sampai 10 gol. Comeback ada di mana-mana. Dan ya format 48 tim ini yang bikin lebih banyak matches ya. Tapi yang jadi juara malah tim yang paling jago gak kebobolan. Why is that? Okay, the numbers first. Spanyol kebobolan 1 gol dalam 8 laganya mereka.
paling sedikit dari semua juara, dan yang ngatur ya back pairing-nya Kubarsi sama Laporte. Kenapa ini menarik? Karena ini kebalikan dari cara kita ngomongin sepak bola sehari-hari, yang memang highlight-nya isinya gol, transfer termahal buat penyerang, bahkan ya minggu lalu gue ngabisin 10 menit ngomongin Barcelona numpukin wingers. Ya, itu semua fokus ke serangan. Tapi the biggest tournament and the biggest stage itu dimenangin sama defense. Dan tim-tim yang kalah juga banyak yang bertahan bagus sih. Tapi yang gue penasaran lebih spesifik, kenapa di turnamen yang formatnya dibuat buat lebih banyak gol, justru tim yang paling disiplin di belakang yang bisa bertahan sampai akhir. Apa mungkin justru karena turnamennya panjang dan melelahkan, sehingga konsistensi bertahan jadi lebih berharga daripada ledakan serangan? Or is it just a coincidence? Gue gak punya jawaban pasti, tapi kita coba lihat kontrasnya. Di hari yang sama, Inggris lawan Prancis terjadi 10 gol, dan itu cuma buat nentuin posisi ketiga. Tapi yang nentuin juara cuman butuh 1 gol dari tim yang cuman kebobolan sekali sepanjang turnamen. Ya, kalau pun ini cuman cerita di turnamen ini, ya I don't know, we'll see how the next tournament will entertain us. After that, we go to the overtime verdict. Welcome to the overtime verdict. Ini adalah segmen di mana gue nge-plotting momen-momen ini and a verdict out of my own tier list. And for this week's theme, momen mana yang masih bakal diomongin kira-kira 5 tahun lagi? Dan it's your typical ranking S sampai F, tapi kayak S tier itu akan diomongin selamanya. A moment defining tournament, terus kayak A tier itu mungkin akan bertahan 1 dekade, nyangkut rekor milestone. Terus B tier itu akan bertahan mungkin beberapa tahun, C tier bertahan mungkin 1 musim, D tier sebulan, E tier seminggu, dan F tier 2 days. And a little disclaimer, ini my own opinion only. So for S tier, itu golnya Ferran Torres di menit 106, di mana it's the winning decider goal buat nentuin juara Piala Dunia. Yang ya kalau lo lihat di TikTok atau di IG, gue sebenarnya kasihan. Me as a, I guess, yang ngikutin Barcelona, yang ngikutin him, how sometimes he struggles in terms of finishing. Tapi kayak to have this kind of redemption moment for him, it's so relief kadang-kadang di sini. Dan I guess gue yakin sih, mungkin 5 tahun lagi goal ini, this moment for him, for everybody, the people in Spain, itu pasti akan diputar ulang 10 tahun lagi. Dan mungkin kalau misalkan ya lo tanya momen apa yang muncul tiap kali orang nyebut Piala Dunia 2026, ya I guess the only goal in the final. S tier, no debate. Next, gue ada momen Mbappe ngelewatin Messi, itu gue masukin A tier, karena ya record breaker. He broke 2 record holders in this tournament alone. Ya, itu pecah di laga perebutan juara 3, if you mind. Dan ya, ini mungkin bukan momen yang bikin teriak, tapi ya itu nyangkut in a book record, and his record will hold for 4 more years sampai the next tournament, the next striker Golden Boot winner baru bisa ketahuan. Jadi ya
ini akan diingat karena emang udah tercatat ya. So 8 years. Another record mungkin akan diingat beberapa tahun. 11 penyelamatan Emi Martinez pas di final. Another record breaker. Kenapa nggak gue taruh di 8 year? Mungkin nggak wow factor as the Golden Boot, tapi ya 11 save ini juga nggak menangin dia a Golden Glove, tapi ya it's still worth mentioning. Di final alone itu 11 penyelamatan Emi Martinez ini itu worth buat diingat, tapi mungkin nggak selamanya. And then next momen ya ini panggung yang gue kasih ini buat Inggris dan Prancis or their whole third winner match, Inggris 6 Prancis 4, itu mungkin akan diingat oleh the people in social media and so on. Laga Piala Dunia dengan gol terbanyak dan juga hampir comeback Prancis, and of course trick dari Saka. So many moments in one match. Dan C tier for me karena itu tontonan hebat, tapi kayak not as much of a heavy stakes as a final, I guess. Dan yang menarik dari tier list ini, yang paling gue nikmatin itu nonton Inggris lawan Prancis. 10 gol gila, malah di C tier. Dan yang paling nentuin ada di puncak, padahal cuman butuh beberapa detik itu buat kejadian. Dan World Cup or turnamen itu selalu gitu ya. Yang paling seru dan yang paling diingat jarang barengan. 5 tahun lagi kalau ada yang nanya lo soal Piala Dunia 2026, lo mungkin gak ingat skor perebutan juara 3, tapi lo bakal ingat Spanyol juara dan yang decidernya Ferran Torres. After this, we go to the off the clock segment. Welcome to the off the clock segment. Ini segmen a little bit about dimana gue selalu taruh updates from me and from this podcast also. Ini kayak lebih ke rangkuman news, curated news and updates about all around the league and the sports that I follow. I guess we go to the first update, and it comes from Summer League NBA. Dan yang lucu dari Summer League tahun ini, dua tim yang gue ikutin, both the Boston Celtics and the San Antonio Spurs, pemain yang di draft belakangan, justru yang paling nonjol selama turnamen ini. Spurs, acquaintance di pick number 20 ini belum main karena masih cedera. Sementara yang lebih nonjol itu Jacob Gillespie. Dia yang paling bersinar. Sementara di Celtics ada Dillon Mitchell. Dua-duanya kelihatan lebih bagus dari posisi draftnya mereka. Tapi it's a summer league. Gue gak pengen terlalu jauh ngasih keputusan dulu. Dulu Brunson juga nembak 22% di Vegas. Tapi you know what, at the end he became a champion NBA MVP, Finals MVP. Gak pengen go too deep into that without all the right data. Anyway, buat snack, jalan buat ke reguler sepertinya nggak begitu gampang ya. Karena di center position itu Celtics sudah punya Robinson sama Keita. Jadi bisa dibilang snack belum jadi bintang baru. Dan sebenarnya ini yang bakal gue bahas lebih dalam di minggu depan. Apakah permainan mereka bisa translate ke NBA, dan apakah mereka ini rookie-rookie ini bisa fit ke sistem timnya masing-masing. Itu adalah pertanyaan yang
mungkin butuh waktu sendiri. Jadi kalau lu suka bahas rookie kayak gini, stay tuned for the next episode. Gue akan bahas di situ. Next news, ada F1. Kalau lo ngikutin gue bilang di episode 3 bahas soal F1 dan gue bilang Russell itu lagi ngejar Kimi. Di situ at the time of that recording jaraknya udah nyusut jadi 25 points. Nah, di Spa kemarin the trend is gap is widening. Russell DNF di lap pertama. Gue pas nonton sih agak not entirely his fault. Keserempet Hamilton. Dia juga nggak pas ngeliat reaksinya dia. He was also stunned, tapi not entirely his fault. At the end Hamilton juga dikasih 5 second penalty. Tapi end result is Antonelli menang, yang tadinya jaraknya 25 poin sekarang jadi 50. Dan pelajaran buat gue, tren di F1 ini berubah cuman in one race, kayak and one race you can be tighten that gap, di next race it wins again. Next race kita ke Budapest, itu di minggu ini. The Hungarian Grand Prix itu di tanggal 24 sampai 26 Juli. Dan ini menarik karena Hungaroring ini salah satu track paling bersejarah buat Mercedes karena mereka pemasok mesin dengan kemenangan terbanyak di track ini, dan as a team mereka punya rekor 9 pole di track itu dan 5 kemenangan di Hungary by Hamilton. Dan tapi pertanyaannya, bisa nggak Antonelli sama Russell nerusin sejarah kuat Mercedes di track ini? Buat Russell ini kesempatan langsung buat balas after DNF di Spa, dan buat Antonelli ini soal momentum di track yang mestinya ramah buat timnya. And for Williams, track ini punya cerita two sides. Secara sejarah Hungaroring itu emas buat mereka. 3 pembalap mereka pernah menang di sana, Piquet, Debenheld, dan Villeneuve, dan Mansell. Dan Mansell malah ngunci gelar juara dunia di track ini di tahun 92. Tapi in the modern era justru jadi salah satu track yang tersulit buat mereka. Musim-musim terakhir Williams berjuang banget di sini. Sering nyangkut di quali 1 dan karakter tracknya kelihatannya nggak cocok sama mobil mereka. Jadi kontrasnya kelihatan. Ini memang track yang bersejarah, tapi driver wise, car wise sulit buat lolos, buat dapetin poin. Dapat poin aja itu udah bagus dengan performance wise. Dan ngomongin soal F1, I know di podcast ini gue cuman bahas Mercedes sama Williams, dan itu pun juga mostly update wise sekilas di segmen Off the Clock kayak gini. Kalau kalian pengen konten F1 yang lebih dalam, commentary level, race recap every week, plus pembahasan teknis, gue pengen rekomendasiin Shift F1 Podcast. Itu full bahasa Inggris, podcast luar, weekly podcast yang emang bahas tuntas tiap balapan. Dan gue gak ada afiliasi apa-apa, I'm just an enjoyer of a podcast, dan gue ngerasa itu bagus. Gue selalu ngikutin podcast itu week by week, sekalian gue belajar soal F1, soal gimana pembawaannya gitu-gitu. And hopefully you enjoy too as the same as I do. Next update itu ada dari Leverkusen sama Monaco. Di sini lebih ke arah pre-season Leverkusen sama Monaco baru aja
finish the first preseason match. Gue nggak mau bahas banyak soal skornya karena mereka lawan tim divisi bawah. Jadi menang berapapun ini nggak begitu dalam ya. Tapi yang menarik yang gue lihat lebih ke cara mainnya. Leverkusen under Carles Martinez itu main formasi 3-4-3, specifically 3-4-2-1, dan buat gue ini kayak I guess maintaining the identity yang Leverkusen yang in the modern era emang pakai 3-4-3, dan ya dengan gue cuman mengandalkan highlight ya, tapi kayak build up-nya itu udah mulai kelihatan masih tetap sama. Build up yang sabar dimulai dari back tengah, terus mereka akhirnya main ngelebar dengan umpan-umpan pendek. Jadi ya kelihatannya Martinez nggak pengen terlalu ngebongkar identitasnya, tapi lebih ke nerusin ya. Dan yang gue tungguin lebih ke pemain mudanya ya. Di match ini Martinez emang bikin rotasi gede, 11 pemainnya diganti di menit ke-36, dan dia ngasih panggung ke skuad muda, which I appreciate. Tapi ya 2 nama yang nggak kelihatan atau yang nggak sempat yang gue cek tapi nggak ada itu Kenneth Aishon sama Ibo Matsa. Itu nggak main kayaknya. Jadi ya I still hold on seberapa cepat si I guess bibitnya dipakai, itu masih gue hold. Dan at the other end of Europe, Monaco under Philippe Luis, their new manager, dia juga main 3 back juga, 3-4-3 dengan 2 rekrutan barunya, Nazinho sama De Turbe. Itu dia kasih debut di 2 klub yang gue ikutin ini. Dua-duanya buka preseason dengan formasi 3 back dan both rotasi massal. And last update itu ada dari Arsenal. More on transfer news. Arsenal baru dapat Christos Zolis dari Club Brugge for around 40 million euro buat gantiin Trossard yang pindah ke Besiktas. Dan menurut gue ini pilihan yang masuk akal. Bukan karena 40 plus goal assist contribution, tapi lebih karena profilnya yang emang mirip sama Trossard. Tapi dia juga not only is he Mr. Clutch, tapi karena Trossard itu lebih fleksibel. Dia bisa main kiri, dia bisa masuk ke tengah, bisa jadi second striker. Dan ya profilnya Solis ini persis kayak gitu, winger kiri. Tapi yang paling bahaya itu pas dia mulai memotong ke dalam. Dan dia juga bisa main di nomor 10 juga. Arteta punya fleksibilitas in terms of I guess attacking choices atau his role. Tapi selain itu intensitasnya itu juga mungkin yang akan disukain sama Arteta ya. Dia itu larinya banyak dan he likes to press. Pressingnya jadi niat. Dan under sistemnya Arteta yang memang nuntut wingernya buat have a high defensive work. Jadi system wise itu kelihatan cocok. I guess the question from me is dia sukses di Liga Belgia, di mana levelnya itu beda sama Premier League yang memang high intensity, jauh. And the thing is dia pernah main di Inggris in Norwich, tapi nggak begitu kelihatan atau nggak begitu sukses. So the question is apakah dia bisa translate ke level yang lebih tinggi? Tapi buat gue objectively ini transfer yang very smart from Berta, profile wise, tapi kita lihat tinggal buktiin di lapangan. And that is it for today's episode. That was my take on
the 2026 World Cup. Dan kalau gue tarik napas sebentar dan mikirin semua momennya, yang paling nempel di gue bukan cuma satu momen, tapi betapa turnamen ini gak miskin buat kasih kita momen ya. Buat 1 bulan penuh, hampir tiap hari ada aja yang diomongin, dan ada aja yang bikin kita ngomong gak nyangka. Jadi ya kita tadi udah ngobrolin 3 pertanyaan, dan gue gak mau nutup satu pun pertanyaan itu dengan jawaban pasti. Apakah turnamen ini bakal mengubah nasib pemainnya? Kita bakal lihat pas transfer window bergerak. Apakah kita baru aja lihat pergantian era? Maybe. Atau mungkin yang bakal megang malah nama yang belum kita temuin. Kenapa justru pertahanannya menang? Bisa jadi cerita turnamen ini, bisa jadi bukan. Dan menurut gue justru di situ serunya. Piala Dunia itu satu-satunya turnamen yang bikin lu pergi dengan pertanyaan lebih banyak daripada jawabannya. In 4 years time, hopefully kita bakal ngumpul lagi, dan gue yakin ceritanya bakal beda total dari yang kita duga sekarang. But for now, congratulations Spain, dan kita semua dapat 1 bulan yang susah buat dilupain. Dan minggu depan gue bakal lebih dalamin lagi soal off-season di NBA, khususnya buat 2 tim yang gue ikutin, Celtics sama Spurs, gimana mereka bergerak, siapa yang datang, siapa yang pergi, dan yang paling penting, what does it mean buat musim depan mereka. Jadi episode minggu depan lebih ke look ahead, dan kita lihat ke depannya bakal kayak gimana. Dan kalau lu suka episode ini, jangan lupa di follow di Instagram, TikTok, X, ada Threads juga, di @the Overtime Analyst atau @overtime analyst, dan follow juga di Spotify, leave a review, subscribe di YouTube. Dan kalau kalian pengen baca tulisan gue yang lebih deep dive, gue juga nulis di Medium. Dan seperti biasa, semoga lo pergi dengan tahu lebih banyak dari waktu yang lo datang. Live knowing more, and I'll see you guys in the next one. Bye.